Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang bioremediasi. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan biodata kreator terlebih dahulu. Berikut data kreator kelompok 8. Kreator yang pertama, Vinika Yuwandira dengan NPM 18185014, dan yang kedua, Dwi Yunikartika dengan NPM 181850.007. Bioremediasi berasal dari kata bio hidup dan remediation perbaikan kembali, yang berarti pengembalian daerah atau lokasi yang terkena atau terpapar limbah kimia dengan bantuan makhluk hidup. Berikut pengertian bioremediasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Munir tahun 2006, bioremediasi merupakan pengembangan dari bidang bioteknologi lingkungan dengan memanfaatkan proses biologi dalam mengendalikan pencemaran. Yang kedua, menurut Ciro Rexoko tahun 1996, bioremediasi diartikan sebagai proses pendegradasian bahan organik berbahaya secara biologis menjadi senyawa lain seperti karbon dioksida, metana, dan air. Sedangkan menurut Croward tahun 1996, bioremediasi merujuk pada penggunaan secara produktif proses biodegradatif untuk menghilangkan atau mendetoksi polutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa bioremediasi adalah salah satu teknologi alternatif untuk mengatasi masalah lingkungan dengan memanfaatkan bantuan mikroorganisme yang bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Proses utama pada bioremediasi adalah biodegradasi, biotransformasi, dan biokatalis. Saat bioremediasi terjadi, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan tersebut. Enzim mempercepat proses tersebut dengan cara menurunkan energi aktivasi, yaitu energi yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi. Pada proses ini, terjadi biotransformasi atau biodetoksifikasi senyawa toksik menjadi senyawa yang kurang toksik atau tidak toksik. Degradasi senyawa kimia oleh mikroba di lingkungan merupakan proses yang sangat penting untuk mengurangi kadar bahan-bahan berbahaya di lingkungan, yang berlangsung melalui suatu seri reaksi kimia yang cukup kompleks dan akhirnya menjadi metabolit yang tidak berbahaya atau tidak beracun. Dalam proses degradasinya, mikroba menggunakan senyawa kimia tersebut untuk pertumbuhan dan reproduksinya melalui berbagai proses oksidasi. Enzim yang dihasilkan juga berperan untuk mengkatalis reaksi degradasi sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai keseimbangan. Proses bioremediasi tanah atau land farming. Yang pertama, menyiapkan lahan dilengkapi dengan bak penampung lindi sekaligus tempat penampungan air untuk pelembaban. Yang kedua, menyiapkan campuran atau campurkan bahan-bahan tambahan untuk memperbaiki sifat tanah atau campuran. Tambahkan nutrisi, di mana perlu tambahkan mikroba pendegradasi yang sudah dibiarkan sebelumnya. Yang ketiga, sebelum melakukan campuran, dilakukan analisa kadar bahan pencemar. Ini diperlukan untuk menghitung kebutuhan penambahan nutrisi. Yang keempat, jika campuran sudah diperoleh, maka campuran ditempatkan di lahan land farming. Yang kelima, melakukan monitoring, pengadukan berkala penambahan air. Yang keenam, pengambilan sampel dan analisa sampel untuk mengetahui konsentrasi cemaran sekaligus untuk mengetahui tingkat degradasi yang terjadi. Yang ketujuh, demikian seterusnya sampai target pengurangan konsentrasi pencemar yang diinginkan tercapai. Jenis-jenis bioremediasi berdasarkan mikroba. Yang pertama, biostimulasi berperan sebagai nutrien dan kondisi lingkungan. Yang kedua, bioaugmentasi, yaitu penambahan mikroba atau tanaman. Yang ketiga, bioremediasi intrinsik, yaitu terjadi secara alami.
Jenis-jenis mikroba dari berbagai jenis bioremediasi. Yang pertama, Pseudomonas aeruginosa adalah bakteri gram negatif aerob obligat berkapsul mempunyai flagela polar, sehingga bakteri ini bersifat motil berukuran sekitar 0,5 sampai 1 mikrometer. Bakteri ini secara luas dapat ditemukan di alam, contohnya di tanah, air, tanaman, dan hewan. Bakteri ini sering digunakan untuk mendegradasi zat-zat pencemar pestisida. Yang kedua yaitu bakteri Ticobacillus ferroxidan, yaitu bakteri gram negatif aerobik chemolitotrofik, bakteri yang berbentuk batang. Bakteri ini merupakan bakteri saprofik, di mana bakteri yang hidupnya dari sisa-sisa organisme mati atau sampah. Ticobacillus di sini merupakan warna dengan kutub flagela bakteri. Mereka memiliki sebuah besi oksida yang memungkinkan mereka untuk memetabolisme ion besi. Yang ketiga yaitu Bacillus subtilis sp. Dikenal juga sebagai High Bacillus or Grass Bacillus. Adalah bakteri gram positif katalase positif yang ditemukan di dalam tanah dan saluran pencernaan ruminansia dan manusia. Sebuah anggota genus Bacillus B. subtilis adalah berbentuk batang dan dapat membentuk endospora pelindung yang keras, memungkinkan untuk mentoleransi kondisi lingkungan yang ekstrim. Bakteri ini adalah salah satu bakteri dalam produksi enzim yang disekresikan dan digunakan pada skala industri oleh perusahaan bioteknologi. Yang keempat, Sericea coli, biasa disingkat E. coli, adalah salah satu jenis spesies bakteri gram negatif. Coli banyak digunakan dalam teknologi rekayasa genetika, biasa digunakan sebagai vektor untuk menyisipkan gen-gen tertentu yang diinginkan untuk dikembangkan. Jenis-jenis bioremediasi berdasarkan lokasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bioremediasi in situ, dan yang kedua, bioremediasi ex situ. Bioremediasi in situ yaitu media tercemarnya dan zat pencemarnya tetap berada lokasi asalnya ketika proses bioremediasi dilakukan. Sedangkan bioremediasi ex situ yaitu media tercemar dan zat pencemarnya dipindahkan dari lokasi asal menuju ke tempat lain, yaitu tempat di mana akan dilakukan proses bioremediasi. Faktor yang mempengaruhi optimalisasi proses bioremediasi ada 3. Yang pertama, adanya populasi mikroba yang mampu menurunkan polutan. Yang kedua, keberadaan kontaminan terhadap populasi mikroba. Dan yang terakhir, faktor-faktor lingkungan seperti jenis tanah, suhu, pH, adanya oksigen atau akseptor elektron lainnya, dan nutrisi menurut Vidali 2001. Bioremediasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari bioremediasi yang pertama, proses pelaksanaannya dapat dilakukan langsung di daerah tersebut dengan lahan yang sempit sekalipun. Yang kedua, mengubah polutan bukan hanya memindahkannya. Yang ketiga, proses degradasi dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang cepat. Yang keempat, bioremediasi sangat aman digunakan karena menggunakan mikroba yang secara alamiah sudah ada di lingkungan. Yang kelima, bioremediasi tidak menggunakan atau menambahkan bahan kimia berbahaya. Yang keenam, teknik pengolahannya mudah diterapkan. Sedangkan kekurangan dari bioremediasi yang pertama, tidak semua bahan kimia dapat diolah secara bioremediasi. Yang kedua, membutuhkan pemantauan yang ekstensif. Yang ketiga, membutuhkan lokasi tertentu. Yang keempat, pengotorannya bersifat toksik. Yang kelima, padat ilmiah. Yang keenam, berpotensi menghasilkan produk yang tidak dikenal. Yang ketujuh, dapat digabungkan dengan teknik pengolahan lainnya. Dan yang terakhir, persepsi sebagai teknologi yang belum teruji. Penerapan teknologi bioremediasi yaitu ada teknologi bioflok atau BFT.
Bioflok adalah kumpulan dari berbagai organisme, baik bakteri, jamur, protozoa, ataupun algae yang tergabung dalam sebuah gumpalan atau flok. Aplikasi BFD juga banyak diaplikasikan dalam sistem pengolahan air limbah industri. Bakteri yang ikut membentuk flok ini memiliki fungsi dalam siklus nutrisi di dalam sistem bioflok. Bakteri ini biasa disebut sebagai bakteri siklus fungsional, misalnya Bacillus riciniformis yang berperan dalam siklus nitrogen. Bioflok memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari bioflok yang pertama, pH relatif stabil. Yang kedua, tidak tergantung pada sinar matahari, serta aktivitasnya akan menurun bila suhu rendah. Yang ketiga, tidak perlu ganti air, sehingga biosecurity tetap terjaga. Yang keempat, limbah tambak seperti kotoran, algae, sisa pakan, dan amonia didaur ulang serta dijadikan makanan alami berprotein tinggi. Dan yang terakhir, lebih ramah lingkungan. Sedangkan kekurangan dari bioflok yang pertama, tidak dapat diterapkan pada tambak yang bocor atau rembes karena tidak ada atau sedikit pergantian air. Yang kedua, memerlukan peralatan atau aerator yang cukup banyak sebagai suplai oksigen. Yang ketiga, pengamatan harus lebih jeli. Dan yang terakhir, kurang cocok pada tanah yang mudah teraduk atau erosi. Kesimpulan dari materi bioremediasi ini yaitu bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme yang telah dipilih untuk ditumbuhkan pada polutan tertentu sebagai upaya untuk menurunkan kadar polutan tersebut. Pada saat proses bioremediasi berlangsung, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi struktur polutan beracun menjadi tidak kompleks, sehingga menjadi metabolit yang tidak beracun dan berbahaya.